Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustadz Haji Ahmad Haris Soeharto, yang saya hormati Bu Muhimah beserta keluarga, yang saya hormati seluruh jamaah yang sudah hadir pada acara hari ini, dan tak lupa juga teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada acara hari ini tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Perkenankan saya sebagai pembawa acara ingin membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga acara inti, acara yang keempat lain-lain, dan acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Yoga. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Yoga yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang ketiga yaitu acara inti yang akan diisi oleh Ustadz Haji Ahmad Haris Soeharto. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Wa qala Jalla wa ala kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ila ajalin qarib faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Assalatu wassalam ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi
wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada Bu Muhimah yang kita hormati, pada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya saja, termasuk juga adik-adik yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu bersilaturahim di rumah Ibu Muhimah. Semoga rumah ini semakin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya masuk ke isi pengajian, ini harus hati-hati karena situasi pengajian itu berkelompok-kelompok. Ada golongan wanita di luar, namanya mbak-mbak. Itu kalau nggak hati-hati nanti podo ngobrol. Kalau ngantuk silahkan, tapi itu kursinya bisa jempalik. Juga di sebelah ini ada mas-mas. Hati-hati. Di dalam juga ada ibu-ibu dan mbak-mbak. Di depan saya ada bapak-bapak dan mas-mas. Ini beberapa golongan ini. Nah, ini adalah ujian buat kita semuanya karena pengajian. Halo, tak ganti aja. Ini mic-nya pedot, nyambung pedot. Bukan. Mic-nya ini nyambung pedot. Halo. Halo. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita mensyukuri kenikmatan Allah. Kita masih sehat. Kita bahkan ini adalah pengajian takziah. Kita masih hidup. Beliau Bapak Rinakso sudah diambil oleh Allah. Nanti giliran kita. Semoga diambilnya satu persatu, bukan rombongan. Kalau rombongan ini kena musibah berarti. Tapi kalau satu persatu itu wajar. Semoga kita tidak meninggal mendadak. Karena kita perlu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang meninggal dunia kok diawali dengan sakit, itu sangat beruntung kalau ketika sakit dia ikhlas. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus latihan menjadi orang yang selalu tulus dan ikhlas setiap menghadapi persoalan. Dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling berat. Orang sakit ikhlas, apalagi sakitnya sakit yang cukup parah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ini mumpung panjenengan sehat, kita saling mengingatkan. Karena kalau diingatkan sedang sakit, itu sudah agak sulit. Ada orang dikasih nasihat ketika sedang sakit, malahan bantah, ya wae ngomongi penak, sing ngrasake kowe sing gitu. Ada loh orang yang semacam itu. Nek memberi nasihat ngono penak, tetapi sing ngrasake kowe sing ora kepenak gitu. Nah, makanya kita semuanya sekarang mumpung masih sehat, kita berlatih terus mengamati gejala-gejala kehidupan kita. Bahwa setiap kita pasti punya problema. Jangan sampai, ini tanda nggak ikhlas. Tanda-tanda nggak ikhlas. Satu, menyendiri di kamar. Yang tadinya ikut pengajian jadi nggak ikut. Jadwal pengajian mandek. Kegiatan mandek.
Itu kalau bapak-bapak wis ora maring masjid maning. Wis tidak melakukan kebaikan. Yang tadinya senang bersilaturahim berhenti. Mendengar ada orang sakit semrono rasakno dhewek. Gitu, tidak ditengok. Nggih. Orang yang semacam ini dinamakan orang yang tidak ikhlas. Nah sekarang monggo ibu-ibu bapak pernah nggak merasakan ketidakikhlasan ini? Yeah. Sholatnya seandainya sholat nggak pernah bisa khusyuk karena problemanya dibawa ke tempat sholat, sehingga yang dipikirkan adalah problemanya. Iya saya sering mengatakan karo sholat karo tarik napas dalam-dalam, gitu. Bekah, bekuh, mengeluh, ya. Dan aktivitas kebaikannya dihentikan karena mungkin nyong lagi mumet banget gitu. Ada seorang tapi ini contohnya ibu. Seorang ibu dihampiri pengajian. Ya Bu, tindak ora lah nyong lagi mumet banget. Nyong ora mangkat gitu. Mumet ini karena mumet problema, bukan mumet apa-apa, bukan mumet karena masuk angin, tapi mumet karena sedang menghadapi problema hidup. Padahal ibu-ibu, bapak yang saya hormati, kita sama-sama tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza aradallah bi abdihi khairan, ibtalah." Apabila tanda-tanda bahwa Allah memberikan kasih sayang pada seorang hamba diberi tanda dengan pasti diuji, gitu. Wa idzabtalah sabara, dan apabila diuji dia bersabar, tegar, sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ujian itu tidak terduga-duga seperti halnya rezeki. Rezeki bagi orang yang bertakwa kan tidak terduga datangnya, tiba-tiba muncul saja. Dan ada orang yang batin sedikit gitu ya, yang kok pengen martabak lu. Selang 10 menit ada orang jujuki martabak. Itu terjadi. Gitu. Yeah. Makanya sampai ada dikatakan Bu mbok jenengan kerep batin sing api-api ora teko akeh gitu. Iya. Itu. Pernah suatu hari ya Allah orang di gula pasir nyong kelalen tuku. Nggak ada 1/4 jam ada orang jujuki gula pasir. Ini betul-betul serius itu. Ini yang namanya rezeki tidak terduga. Min haitsu la yahtasib. Demikian pula musibah. Musibah banyak sekali yang tidak terduga, ya rata-rata tidak terduga. Yeah. Panjenengan sakit, ada yang pernah dipamiti sakit? Nyong meh loro iki. Ketoke rong dina meneh nyong ambruk iki. Ada? Tidak. Nggih, saya pernah ngalami pagi-pagi itu istri saya mengatakan, Pak, nyong awake kok ngregesi ora penak temen gitu. Terus saya guyon, jenengan sidik-sidik gregesan, sidik-sidik masuk angin gitu. Allah membalas ucapan saya. Sorenya gitu, saya nggak bangun karena badan sangat panas, menggigil, dan biasa saya kalau badan panas itu bahasa kita apa? Deleming, tau nggak deleming bapak-bapak? Deleming itu ngeromet gitu. Lah untung saya nggak punya rahasia yang ini. Yeah. Makanya kemudian ada pelajaran, hati-hati kalau berbicara mengomentari orang lain. Nah, musibah yang datang kepada kita adalah perkara yang baik. Karena setiap kita mesti diuji oleh Allah. Ya, siapa di antara ibu-ibu bapak yang belum pernah diuji oleh Allah? Ini Pak Indro sedang diuji, kakinya kecetit. Saya kemarin kaget melihat Pak Indro sholat kok sambil lenggah. Kenapa ini? Gitu, saya baru tadi bisa bertanya. Ternyata beliau sedang diuji
kecedit. Itu. Kecedit ini musibah. Ya, kalau Pak Endro ikhlas, Masya Allah, maghfirahnya luar biasa. Ujian apa lagi? Ujian dari anak-anak. Ya, ujian dari anak-anak, ujian dari suami. Ini Bu Muhimah sedang diuji. Suami beliau meninggal dunia. Nah, sekarang Allah sedang melihat, malaikat sedang diutus di hadapan Bu Muhimah. Bagaimana kesabarannya? Gitu. Ya, kalau kemudian beliau mengeluh dengan takdir ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ujian. Sehingga kita paham bahwa ketika kita mengiringi hidupan ini untuk mbak-mbak dan mas-mas, ya, kalau jenengan diuji tidak lulus, diuji lagi enggak? Mesti diuji lagi sampai lulus. Ya, orang ujian kenaikan kok enggak naik, baleni enggak? Baleni. Gitu. Kapan ujian itu dicabut? Nek wis munggah. Kalau sudah lulus. Demikian pula kita. Kita semuanya ini diuji. Misalnya panjenengan diuji dengan masalah keuangan yang sedikit. Kok ngeluh, ujian tetap diberikan. Tapi begitu nampak ikhlas, sedekahnya tetap lebih banyak dan lain sebagainya, hidupnya tegar dan sabar, Allah cabut itu sedikitnya uang itu, problemanya uang itu dicabut oleh Allah dan diberi rezeki yang banyak. Itu. Orang sakit, sakitnya sudah sekian bulan, kok ngeluh, ya tetap sakit. Gitu. Tetapi kalau kemudian tegar, sabar, ikhlas, maka insya Allah sakitnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian sembuh. Saya pernah mengatakan begini kepada seorang dokter, beliau mengatakan benar Pak Aris. Kami dokter itu kan hanya sarana, yang menyembuhkan kan Allah. Dan kemudian ada ungkapan kedokteran, di dalam tubuh kita itu ada yang namanya semacam enzim. Kalau enzimnya ini positif, pikiran positif, obat masuk efektif sekali. Tetapi kalau obat masuk enzimnya negatif, ngeluh, tidak sabar, tidak kuat, nggak ada fungsinya apapun obat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan enzim itu. Seperti panjenengan pernah membaca mungkin kalau air kan ya, air dibacakan bismillah kemudian diminum, di dalam perut itu beda benar dengan air yang tanpa basmalah. Apalagi ling unjuk karo ngadeg, tangan kiwa meneh karo melaku. Gitu. Ya, ini banyak loh ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila kamu kelupaan minum sambil berdiri, muntahkan. Apalagi makanan, muntahkan. Sambil berdiri. Itu Rasulullah SAW meminta supaya kita memuntahkan air yang kita minum. Lah gimana cara memuntahkannya? Ya monggo, gitu, dilogek gitu. Ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi bahwa ketika kita diuji itu artinya kita masuk di dalam kelas. Ketika panjenengan semuanya ini mbak-mbak dan mas-mas yang sekolah, kok diuji oleh guru, dikasih ulangan oleh guru, maka itu artinya Anda dianggap sebagai siswa yang disayang oleh guru. Tetapi kan ada pernah seorang siswa menjengkelkan banget, ngeyele pol ulangan, kemudian ini kamu tidak usah ikut ulangan, sana keluar. Disuruh keluar dari kelas. Karena apa?
karena banyak pelanggaran. Nah, siapa yang tidak pernah merasa diuji oleh Allah, itu pertanda sangat jelek. Siapa yang tidak pernah merasa diuji oleh Allah? Ada nggak nih bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, ujian pada awalnya ada beberapa macam ujian. Ujian yang dimaksudkan adalah ada ujian dinamakan ibadah. Kita sholat 5 kali diperintah oleh Allah, itu ujian. Ada nggak yang tidak lulus? Ada. Ada nggak orang Islam yang nggak pernah sholat? Banyak. Lebih banyak mana yang sholat dan yang tidak sholat? Ya, kita lebih banyak yang nggak sholat loh. Ya, saya pernah jalan di alun-alun. Waktu itu ada keramaian orang banyak banget. Kemudian di Masjid Jami ada azan sampai qomat. Saya masuk ke Jami, itu yang ada di Jami hanya 3 baris, 3 shaf. Seandainya semua orang Islam itu sholat, itu Masjid Jami mungkin nggak cukup, gitu. Ya, tapi yang bermain tetap bermain, yang ngomong anak ya tetap ngomong anak, gitu. Nanti yang dodol apalagi. Ya, saya pernah nyesawu ini panjenengan boan panjenengan ada kaitannya dengan penjual di sekitar alun-alun. Pernah ada orang mengatakan gini, zaman saiki dodolan orang nganggo kayang kono, calon karing. Apa tuh maksudnya? Kalau sekarang jualan kok tidak pakai penglaris, tidak pakai dukun, itu calon mengkaring tok. Tidak laku katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Rezeki yang semacam ini adalah digambarkan kalau masuk perut, masuknya penyakit, dihadapi dengan darah. Darah campur penyakit jadinya apa? Darah dicampur dengan penyakit jadinya apa? Nanah. Nanah. Dan itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak orang besok akan diberi makanan berupa nanah, minuman berupa nanah. Karena apa? Karena di dunia mencari rezekinya halal haram, makan aja semuanya. Masukkan kantong, berikan untuk biaya anak-anaknya. Makanya kemarin kejadian ada anak SMP yang menghajar temannya sampai meninggal dunia. Kejam sekali itu anak. Saya kepikiran, ini bocah mangan opo kan gitu. Ini bisa jadi ngombe nanah itu tadi. Iya. Makan barang-barang haram sehingga dia menjadi sifat yang sangat gitu. Sangat beringas, luar biasa beringasnya itu, saya melihat videonya. Ya, luar biasa itu. Dan itu bukan rekayasa itu. Dan dihajar betul-betul. Sampai yang dihajar itu kelimpungan, sudah nggak berdaya. Anaknya yang dihajar itu kan anaknya kalem sekali. Gitu, kalem sekali. Ya, seperti muslimin ini kira-kira. Kalem-elemek. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu harus hati-hati. Panjenengan yang mendapatkan amanah, harus sangat berhati-hati. Jangan sampai terjadi korupsi. Ada seorang ulama, katutan jarum ke rumah itu dikembalikan ke kantor. Jarum loh ya, belum gunting itu, gitu. Belum duit ratusan ribu, belum bongkoan gitu. Sekarang orang korupsi enak banget itu, malah ada yang bangga. Kemarin di berita itu ada yang korupsi 20 miliar. Pernah lihat duit 20 miliar? Ya. Duit 20 miliar belum pernah lihat?
Ya, belum sama. Iya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini ujian-ujian Allah terus beruntun datang. Ada yang diuji lebih, ada yang diuji kurang. Ujian yang paling berat adalah ujian yang lebih sebenarnya. Ada anak diberi paras cantik, itu ujian. Ada anak diberi paras tidak cantik, itu juga ujian. Ada yang diberi paras tampan, di alam sama cewek-cewek, ujian. Dan ada yang sering dibully oleh cewek-cewek karena parasnya pas-pasan, itu juga ujian. Ada seseorang yang gagal belajar karena berprestasi. Ya, dia gagal belajar karena prestasi. Karena dia ranking terus, dipuji, nggak kuat. Akhirnya kemudian dia meremehkan dan akhirnya nggak lulus. Ketika nggak lulus dia jatuh mental. Ini pernah terjadi. Ada anak kelas 5 SD, pinternya luar biasa. Dipuji ke sana ke sini dan akhirnya gurunya mengusulkan ikut ujian kelas 6. Dan lulus. Kemudian masuk di SMP, lompati kelas 6. Tetapi dia nggak kuat mendapatkan pujian. Di kelas 1 SMP, dia oleng, mentalnya runtuh, kemudian dia di kelas 1-2 tahun, karena nunggak sekali. Di kelas 2 tahun. Di kelas 3 juga 2 tahun. Sehingga dia di SMP saja dia memakan waktu 6 tahun. Harusnya kan udah tamat SMA itu. Dia masih baru tamat SMP. Kenapa? Karena mentalnya. Nah, ini adalah orang yang diuji lebih. Sekarang panjenengan monggo dikoreksi siapa yang diuji lebih. Ketika kita mendapatkan rezeki yang cukup banyak, jangan lupa itu ujian dari Allah. Alhamdulillah ya Allah, rezeki ini lagi lancar kayak yang ini ya. Gitu. Artinya kita diperintahkan untuk bersedekah membantu orang lemah. Jangan kemudian alhamdulillah ya Bu, dewek rezeki ini lumayan api, orang kayak ngontang gani dewek leh kayak melasepol. Itu ndais banget. Jangan sampai terjadi hal-hal semacam ini. Nah, kenapa kita sampaikan hal ini? Jangan lupa bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia ini hanya sekedar tempat menanam. Tidak ada tempat panen. Tempat menanam. Kita sholat setiap hari, kita puasa setiap Ramadan, hari ini kita puasa, besok kita puasa, Sabtu kita puasa, Yaumul Bid, dan kemudian hari Senin kita puasa lagi, karena siam Senin. Itu semuanya hanya tanaman. Siapa di antara panjenengan yang setiap Senin Kemis puasa anjur wajahnya tambah ayu? Nggak ada, belum panen kita. Belum panen. Tetapi besok apabila masuk surga menjadi bidadari yang tidak pernah tua. Mas-mas ini menjadi seorang perjaka yang sangat tampan. Itu. Jangan sekarang ngilo ngemben gitu. Ya. Kalau ngilo sekarang minder kita. Apalagi saya. Wis dasare elek tuwa meneh. Gitu. Ya saya dasari elek dan wis tuwa gitu. Saya elek kan? Iya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian apa saja yang kita tanamkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang tidak boleh lupa adalah bahwa semua tanaman yang kita lakukan, kalau kita tidak beriman, maka kita akan mengatakan percuma. Ada seorang bapak-bapak, dia tidak pernah sholat, ibadahnya nggak pernah. Ibunya, istrinya, ibadahnya tekun sekali. Suatu ketika bapak mengatakan, Bu, jadi DGC ngopo sembayang men ngopo.
Nyong deleng dhewe sembayang samben wektu dikirane suwi maca Qur'ane akeh. Lah ora ana manfaate. Dhewe ora tambah ayu, ora tambah enom, malah saya tua gitu. Sang istri karena ini perkataan yang salah diterangkan pun tidak ada gunanya, diam saja. Gitu. Diam saja. Yang akhirnya kemudian karena doa seorang istri yang salihah, maka akhirnya suaminya sadar dan bertaubat. Yang kemudian kebahagiaan suami istri itu kan kalau setara, seimbang dalam beribadah. Kan ada suaminya tekun sekali ke masjid, tapi istrinya ya Allah gitu. Nggih, rajin banget nek kon glendengi wong. Nggih, nek kon arisan mangkate gasik banget. Gitu. Tapi nek kon pengajian mangkat ping 3 ora mangkat ping 6. Mudah nggak maksudnya? Kan pengajian itu ada yang rutin. Kalau kita kan pengajian setiap malam Jumat. Gitu. Nggih. Setiap malam Jumat kita pengajian. Mangkat sekali 2 kali, nanti liburnya 4 kali. Nggih. Kemudian nyusi banget orang melu pengajian tak mangkat gitu. Mangkat gitu. Ketika mangkat, nek orang ngantuk ngobrol karo jejere. Itu apa? Ini hati yang mati. Jangan sampai kita mengalami hal yang semacam ini. Karena ada orang kalau mengikuti kegiatan seperti ngaji itu nggak dapat apa-apa. Hanya 2 kemungkinan. Nek orang ngobrol ngantuk. Iya. Ini dititeni oleh teman-teman loh. Bukai rabuh jal titeni mengko ngobrol apa ngantuk itu dititeni gitu. Ada yang ngobrol terus dengan jejeri tapi masih mending lah nggih ana sing dijak ngobrol. Sing paling ngeri kan nek sing ngobrol ora ana sing dijak gitu, ngobrol dhewean. Nggih Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kemudian tadi saya mengatakan bahwa tanaman kita yang sangat berharga. Jadi tanaman itu saling tumbuh menumbuhkan. Panjenengan misalnya begini, panjenengan menanam kayu, misalnya kayu kalbi. Di sebelahnya ada wit budin. Panjenengan mupuk kayu kalbi, wit budinnya ikut lemu enggak? Katut. Tetapi kalau tidak pernah dipupuk, mati dua-duanya. Maksud saya adalah di dalam kehidupan kita ini ada namanya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah harus kita pelihara terus, harus kita pupuk terus. Salat kita harus kita pupuk terus. Kalau tidak nanti jadi refleks, jadi jadi tanaman kering yang tidak berguna. Banyak nggak orang yang kalau sholat hanya refleks saja? Takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, iya kan, dolin, amin, Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, iya kan, dolin, amin, Allahu Akbar. Ada nggak yang orang yang semacam itu? Banyak. Ini sholat formalitas, harus dijaga. Bagaimana menjaganya? Bagaimana memupuknya? Dengan pengetahuan. Karena tanpa pengetahuan bahwa kita sedang menghadap siapa. Karena ada orang yang ditanya, Bapak Ibu, kalau kita sholat menghadap ke arah mana? Ada yang menghadap ke arah Ka'bah. Kiblatnya berapa? 1. Apa? Ka'bah. Sholatnya nggak sah itu. Karena sholat itu terdiri dari paling tidak tiga dimensi. Dimensi badan menghadap ke arah Ka'bah. Belum selesai ini. Yang kedua dimensi mata. Mata kita menghadap ke tempat sujud. Dan yang terpenting, ini yang menyebabkan kita sah. Yang terpenting adalah bahwa hati menghadap kepada Allah. Kalau tidak ada hati menghadap kepada Allah, nah makanya sholatnya ngalamun.
Banyak orang yang sholatnya itu ngalamun, wong kita mau Fatihah sambil ngalamun bisa kok. Bisa nggak ibu-ibu? Saya nggak bertanya pada adik-adik loh, pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kan udah profesional di dalam hal ngalamun di sholat. Gitu. Kalau adik-adik lebih parah. Ya, itu kan ada adik panti pernah sholat itu sambil senggol-senggolan karo guyon. Tapi enggak, sekarang tidak. Dulu, ya ketika mbak-mbak ini masih kecil-kecil, sekarang udah gede-gede, sudah enggak sholat, sholatnya sudah serius. Nah, ketika kita tidak mempunyai ilmu, maka semuanya gersang. Sehingga tanaman kita, amalan ibadah kita harus dipupuk. Pakai apa? Pakai ilmu. Gitu. Kemudian tanaman yang kedua, muamalah, pergaulan. Pergaulan ini sangat mempengaruhi amal ibadah yang namanya mahdoh. Banyak orang disebut sebagai muflis. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawabnya, al-muflisu fina ma la dirhamalahu wa la ta'am. Yang dimaksudkan muflis ya menurut kami, kata para sahabat, orang yang sudah tidak mempunyai uang, tidak mempunyai makanan, itu namanya bangkrut. Rasulullah SAW kemudian bersabda, al-muflisu huwa mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wa sadaqatin wa dan masih banyak lagi orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala siam, pahala siam itu ya puasa, pahala sedekah, pahala ini. Nggih. Waqad syatama hadza, tetapi mulutnya suka mencaci orang lain, suka menghina orang lain, suka nggelendengi orang lain. Wa qadhafa hadza, dan sering memukul orang, wa daraba hadza wa akala mala hadza, dan lain sebagainya. Dan suka membenci, suka hasad. Ada enggak orang yang bertengkar, senang bertengkar tapi salatnya tertib? Banyak ternyata, gitu. Ada nggak orang yang suka ngelendengi orang lain tetapi sholatnya tertib? Lebih banyak. Ada nggak orang yang saling membenci tetapi ibadahnya baik? Ada. Lah, ini yang dimaksudkan orang bangkrut, membawa pahala banyak. Innahu la ya'tir rajulu saminul azim yaumal qiyamah la yazinu indallah janaha ba'udah. Besok akan banyak sekali orang yang datang dengan membawa pahala yang luar biasa banyak, tetapi ternyata ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, beratnya tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk. Berapa kintal sayap seekor nyamuk? Yeah. Sangat ringan, dan akhirnya dia dijerumuskan ke dalam neraka. Sekarang nanti maghribnya jam 5:39. Sekarang 28, masih 11 menit, ya. Masih 11 menit. Ya. Ini saya maksudnya memberitahu ke belakang, maksud saya. Gitu. Iya, kan ada kesibukan di belakang ini, Bapak nggak tahu. Ada kesibukan di belakang. Di belakang itu sebelah sana. Ya, bukan di sebelah sana. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, maka kita pertahankan. Yang namanya orang beribadah itu artinya hatinya harus baik. Orang suka memberi pada fakir miskin itu artinya harus sayang pada fakir miskin. Yeah. Loh, fakir miskin yang meminta itu kan macam-macam sekali orangnya. Pernah di rumah ada bapak-bapak nyuwun bu gitu. Lah ketika itu sing njukukno duit itu kesuwen.
Nah kok le komentar dan niat ngewehi apa ora tah. Gitu. Nah ini kan apa namanya tantangan buat kita itu. Nggih. Karena tidak semua orang yang miskin itu kondisinya 100%. Ada yang apa namanya datang dengan model yang namanya wong nyuwun itu kan warna-warna banget itu. Nggih, ada yang apa namanya tidak kelanuwun, tidak apa-apa, hanya di depan pintu menong bae ngantek ana wong metu nembe anu napa yo nyuwun. Nah, baru dikasih. Kalau tidak ya menong wae ngarep lawang gitu. Sampai ada apa namanya di keluarga itu ada kasih sapa nang kono menang wae, orang kelanuwun, orang apa-apa ning meneng wae. Gitu. Tapi apa namanya melihat kemana-mana kan mencurigakan. Telah ditanya jebul wong nyuwun. Ya. Kembali lagi. Orang mengeluarkan zakat itu artinya orang yang diampuni dosa-dosanya kalau kemudian zakat itu mempengaruhi hatinya. Hati yang apa? Hati yang penuh kasih sayang terhadap sesama. Jadi kasih sayang itu ditandai dengan dia suka memberi. Mohon perhatian ibu-ibu. Nggih, karena ada orang yang suka sedekah nek galake pol. Itu ada. Ada orang senang sedekah tetapi gitu terhadap orang lain itu galak. Tidak. Kita harus mempunyai kasih sayang terhadap sesama. Nah, tanda-tandanya adalah suka membantu memberi. Itu. Kemudian muamalah itu pergaulan. Muamalah bersama dengan keluarga, muamalah bersama dengan tetangga, muamalah dengan masyarakat harus selalu dijaga. Yang dijaga adalah hati kita. Jangan sampai berpikiran jelek. Jangan sampai kita membenci orang lain. Tidak ada dendam. Karena ini Rasulullah sedang ajarkan. Sudah mengajarkan. Saya mengatakan begini bukan berarti saya lebih baik daripada Bapak Ibu, tidak. Tetapi ini adalah pelajaran kita bersama-sama yang harus kita tekuni dan kita laksanakan. Apa itu? Jangan sengit dengan orang lain. Berbuat baiklah terhadap orang yang suka berbuat jelek kepada kita. Ini berat ini. Mas Ahmad aja ketok urung iso. Iya. Berbuat baiklah kepada orang yang suka berbuat jelek kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kabeh wong bisa nglakoni. Ya. Semua orang bisa nglakoni. Oh, ini berarti pengajian harus selesai ini. Nggih, Bapak dan Ibu yang saya hormati, makanya kita semuanya harus mewaspadai diri. Jangan sampai sholatnya kita khusyukkan, tetapi pergaulan kita banyak berbuat keliru dan dosa. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, innal hasada ta'kulun naral hatab, ta'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Sesungguhnya hasad, dengki, benci, dendam itu memakan ibadah-ibadah kita, pahala-pahala kita seperti api makan kayu bakar. Habis hanya tinggal debu. Makanya kemudian ada hadis yang mengatakan di dalam satu hadis dikatakan bahwa banyak orang yang berbuat kebaikan di dalam banyak orang yang beribadah, membawa banyak sekali ibadah, tetapi sampai disodorkan di hadapan Allah ditolak. Semua ibadahnya itu ditolak oleh Allah, haba'an mansura, bertaburan, tidak ada gunanya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah manhum,
habis waktunya. Ya. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah manhum, siapa mereka yang ditolak amal ibadahnya oleh Allah? Sifhum lana wa jallihim lana li'alla nakuna mislahum wa nahnu la na'lam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan hum min anfusikum wa min jildatikum. Mereka bisa jadi adalah dirimu, bisa jadi adalah teman sahabatmu, bisa jadi adalah orang yang paling kamu sayang. Ya'maluna kama ta'malun. Mereka beribadah seperti kita beribadah. Walakinnahum, namun mereka kalau sudah urusan dengan hati atau kesendirian, mereka melakukan perbuatan maksiat. Artinya gini, lahirnya baik banget, tapi batinnya busuk, batinnya sering batin yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Maka perbuatan dohirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah apa yang tersebut di dalam surat An-Nisa ayat 142 yang kalau sekarang saya terjemahkan dan tafsirkan tentu tidak cukup waktunya. Sementara itu dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kajian kita pada Kamis Pahing ini, saya selalu ingat kalau pengajian pas saya yang isi kan pas Kamis Pahing, dan semoga yang ada di luar tidak masuk angin. Ya alhamdulillah tidak hujan ini. Yang di dalam itu mbak-mbak yang di dalam tuh enak banget mbak. Itu yang di luar yang nggak enak. Tapi insya Allah pahalanya lebih banyak yang di luar. Gitu. Saya kira demikian pelajaran yang bisa kita pelajari bersama-sama. Mohon maaf apabila ada keliru dan salah. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Haji Ahmad Haris Suharto. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah untuk beliau. Memasuki acara yang keempat lain-lain, untuk pendukung snack pada kajian malam Jumat yang akan datang, Bapak Indro Kauman Utara. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya sebagai pembawa acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.